Kalau Mas Gibran, menurut saya ada keharusan untuk dia tampil ke publik menjelaskan, oh iya saya selesai di, kita nggak usah ngomong universitas, tapi bicara tentang SMA aja. Oh iya saya selesai di SMA sekian tahun berapa gitu. Akhir-akhir ini kan banyak sekali suara dari masyarakat, itu wapres mesti dikasih kerjaan yang lebih berat lagi. Jangan sampai kemudian jadi wapres nggak ada kerjaannya, akhirnya seperti menghabiskan uang negara gitu. Hutang WUS ini kalau didiemin juga menurut saya akan menjadi beban tersendiri buat pemerintahan Pak Prabowo. Bayangkan sudah ada polemik tidak akan diselesaikan dengan APBN, tapi kemudian Menteri AHY, Menko AHY mengatakan jangan sampai polemik hutang WUS ini menghambat pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya gitu. Siapa kemudian yang memarkup luar biasa besar? Apakah ini ada peran Pak Jokowi, Presiden ke-7, atau hanya perannya Pak Luhut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada desakan-desakan nih teman-teman dari media sosial. Saya mesti ngomong kayak gini. Jadi saya menyebutnya ini hantu pemerintahan Pak Prabowo. Kenapa hantu? Karena ini hal yang gak jelas tapi bisa mengganggu gitu. Mengganggu kalau tidak segera dibereskan. Kan kalau kita nonton uka-uka segala macam gitu kan, kalau ada hantu-hantu tuh langsung diberesin kan, panggil inilah pemuka-pemuka ahli-ahli kebatinan gitu ya untuk mengusir si hantu-hantu ini supaya bisa selesai kan masalahnya. Nah, sama nih menurut saya di 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo, terlepas ada gap kualitas dan gap komunikasi antara Pak Prabowo dengan para menterinya. Ini maksud saya Pak Prabowo itu kan orangnya firm banget ya. Program ini tujuannya ini, program itu tujuannya itu gitu ya. Tapi kan menteri-menterinya tuh kadang-kadang, waduh, ngomel-ngomel aja. Baru-baru ini aja ada menteri-menteri yang mendengar masukan kritis dari masyarakat tentang penilaian terhadap dirinya, marah-marah gak keruan. Aduh ampun deh. Tapi yang mau saya bahas tuh bukan yang itu. Jadi 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini ada 3 hantu yang harus diselesaikan. Jadi yang pertama adalah tentang ijazah. Ini bukan tentang ijazahnya Jokowi ya, tapi menurut saya sih ijazahnya Mas Gibran. Kalau ijazahnya Pak Jokowi, saya dari awal sudah mengatakan bahwa, saya sih terserah UGM. Kalau kata UGM ijazahnya asli ya asli gitu ya. Walaupun akhir-akhir ini kan ternyata ada banyak hal ya terkait dengan ijazah itu. Terakhir kan Rektor UGM hanya bilang alumni gitu. Sama di Unpad juga. Kalau dia pernah kuliah disebutnya alumni. Jadi memang tidak disebut lulusan. Tapi Jokowi, tentang ijazah Jokowi itu bisa menunggu nanti selesai polemiknya lewat pengadilan atau apalah gitu. Karena Pak Jokowinya sudah tidak lagi menjabat. Nah, yang menurut saya perlu segera diselesaikan itu justru polemik ijazahnya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena dia masih menjabat dan sedang menjabat. Jadi kalau Mas Gibran, menurut saya ada keharusan untuk dia tampil ke publik menjelaskan, oh iya saya selesai di, kita nggak usah ngomong universitas, tapi bicara tentang SMA aja. Oh iya saya selesai di SMA sekian tahun berapa gitu. Kenapa saya nyebutnya tahun berapa? Karena kan ada kabarnya dia sekolah di Australia, ada kabarnya dia sekolah di Singapura. Nah maksud saya dikelirkan aja dan dia harus tampil tuh untuk menyelesaikan polemik ini sekali lagi karena dia sedang menjabat dan masih menjabat. Jadi itu harus dijelaskan. Nah ada yang mengatakan bahwa kalau gitu Pak Prabowo juga kena dong. Menurut saya sih ya itu oke lah, ada berbagai pendapat ya karena sepaket bisa jadi Pak Prabowo-nya kena, maksudnya kena ikut bertanggung jawab gitu. Tapi kalau menurut saya sih tentang latar belakang itu tidak ditanggung paketan. Kan latar belakangnya Mas Gibran ya latar belakangnya dia gitu, bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo. Jadi harusnya ini nih hantu yang harus diselesaikan. Menurut saya Pak Prabowo perlu bicara dengan Mas Gibran bahwa dia harus tampil menjelaskan tentang pendidikan dia. Menurut saya itu
penting bukan cuma buat rakyat tapi penting juga buat Mas Gibran, kan capek juga diomongin terus tentang ijazahnya. Itu bahkan akhir-akhir ini kan banyak sekali suara dari masyarakat itu wapres mesti dikasih kerjaan yang lebih berat lagi. Jangan sampai kemudian jadi wapres nggak ada kerjaannya, akhirnya seperti menghabiskan uang negara gitu. Kan itu lebih parah lagi. Jadi itu adalah hantu yang pertama yang harus diselesaikan tentang ijazah. Yang kedua, Sylvester. Saya cukup kenal dengan Bang Sylvester. Beberapa kali kami tampil di layar kaca. Cuma menurut saya ini hantu yang juga harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyak sekali yang beranggapan bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Karena Sylvester. Jadi misalnya kemarin ya kejaksaan menampilkan uang triliunan tuh, kalau saya nggak salah 2 triliunan something lah ya, dari total 13-an triliun tuh. Nah itu kan ditampilkan begitu dahsyat kan, harusnya rakyat kan terpukau gitu. Wow, keberhasilan kejaksaan yang luar biasa. Dan diharapkan uang itu juga bisa menjadi suntikan dana yang bisa membantu peningkatan ekonomi lah. Ini correct me if I'm wrong karena saya bukan ahli ekonomi, tapi dengan hadirnya uang triliunan itu harusnya luar biasa dampaknya. Tapi ternyata banyak juga masyarakat yang bertanya, loh tapi kenapa kemudian Sylvester tidak dieksekusi juga? Nah menurut saya ini harus diperjelas status Sylvester ini. Apakah Bang Sylvester memang sudah selesai, ya tidak perlu lagi diungkit-ungkit hukumnya, atau memang harus dieksekusi? Nah menurut saya harus segera diputuskan. Memang katanya dia mau PK kedua ya. Tapi apakah itu berpengaruh terhadap status hukum sebelumnya? Saya nggak paham. Saya bukan ahli hukum, tapi saya ingin menyatakan bahwa saya berpendapat bahwa ini adalah salah satu hantu yang mesti diselesaikan oleh Pak Prabowo di 1 tahun pemerintahan beliau. Nah, hantu yang ketiga adalah kereta cepat WUS KCIC yang kerjasama dengan, saya nggak tahu tuh kerjasama sama Cina apa perusahaan Cina ya, saya lupa. Tapi intinya adalah hutang WUS ini kalau didiemin juga menurut saya akan menjadi beban tersendiri buat pemerintahan Pak Prabowo. Bayangkan sudah ada polemik tidak akan diselesaikan dengan APBN, tapi kemudian Menteri AHY, Menko AHY mengatakan kalau ini tidak diselesaikan jangan sampai, bukan begitu bahasanya, jangan sampai polemik hutang WUS ini menghambat pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya gitu. Ya gimana ya, masa ya ini harus selesaiin dulu masa kemudian pembangunannya. Ya tapi itulah terserah Mas AHY. Tapi maksud saya adalah akhirnya polemik yang berkepanjangan ini membuat masyarakat bingung juga, dan akhirnya kembali berpolemik tentang siapa kemudian yang memarkup luar biasa besar. Apakah ini ada peran Pak Jokowi, Presiden ke-7, atau hanya perannya Pak Luhut? Katanya kalau nggak salah sebagai ketua project tuh ya dia ketua DEN sekarang. Tapi waktu project kereta cepat tuh katanya dia juga yang meluruskan. Tapi dia sendiri mengakui bahwa itu barang udah busuk pada saat dia terima. Gimana coba? Kan itu polemik yang menurut saya harus diselesaikan ya. Ini polemik WUS ini bisa larinya kemana-mana, termasuk akhirnya ke Danantara, sebuah lembaga yang diimpi-impikan Pak Prabowo yang akan membantu perekonomian Indonesia. Polemik berkepanjangan ini harus diselesaikan. Kalau memang ada yang salah, ya sudah tunjuk hidung yang bersalah dan dihukum. Kalau menurut saya sih begitu. Tapi ini harus diselesaikan WUS ini. Not to mention IKN ya. IKN itu juga jadi polemik yang luar biasa kan. Apakah ini akan diteruskan atau tidak, atau menjadi destinasi wisata aja. Tapi balik lagi ke awal, ini masukan buat Pak Prabowo. Hantu-hantu ini menyangkut bidang-bidang yang berbeda gitu ya. Kalau ijazah tadi ini di bidang politik, sandungannya, kemudian di bidang hukum ada Sylvester, kemudian yang ketiga di ekonomi adalah WUS garis miring atau plus IKN yang memang seharusnya bisa segera diputuskan dan diselesaikan. Saya selalu berdoa semoga pemerintahan Pak Prabowo di tahun-tahun ke depan lebih baik dan cita-cita janji-janji kampanye juga terpenuhi. Dan yang paling penting menteri-menteri, pejabat-pejabat di era Pak Prabowo menerima masukan kritis dari masyarakat dengan baik. Tidak perlu kemudian marah-marah atau
tidak menerima kritikan itu karena takut di reshuffle. Kalau menurut saya sih wajar kalau kemudian masyarakat memberikan masukan kritis, karena apa? Rakyat adalah pemilik sah negeri ini dan sangat sah kalau kemudian mereka memberikan masukan-masukan kritis keras sekalipun itu kepada para menteri dan pejabat negara lainnya. Terima kasih, saya Henry Satrio. Sekali lagi, mari kita berdoa bersama supaya Indonesia lebih baik, rakyatnya sejahtera, dan pejabatnya tegak lurus kepada keinginan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.